Jumlah anggota DPR itu 500 orangan gitu ya. Baik. Kalau masa kampanye, kalau masa pemilihan itu yang daftar jadi anggota DPR itu bisa sampai 100.000, kemudian dipotong lagi, diseleksi lagi jadi 50.000 dan sebagainya. Jadi artinya kesempatan dari caleg menjadi aleg itu kurang dari 10%. Gak mungkin ada investor yang mau mengeluarkan uangnya dengan kemungkinan menangnya itu 10% atau kurang. Kan nggak mungkin. Betul. Artinya apa? Artinya mereka adalah orang-orang yang secara sengaja mengetahui bahwa kalau jadi anggota DPR, mereka akan segera bisa melunasi semua beban pengeluarannya itu. Artinya sejak awal mereka emang punya niatan yang buruk. Apakah Baraya pernah mengalami kejadian seperti berikut ini? Baraya datang ke sekolah, kemudian terlambat, dan Baraya akan mendapatkan beberapa opsi hukuman. Apakah lari di lapangan, atau dijemur sambil menghormat bendera, ataukah Baraya harus piket bersih-bersih toilet, dan hukuman-hukuman yang lainnya. Tetapi di sisi lain, Baraya juga melihat dan menemukan ada guru yang juga terlambat, tetapi dia tidak mendapatkan hukuman apapun. Kemudian ketika Baraya bertanya, minta keadilan, kenapa kalau siswa terlambat dia harus dihukum, sedangkan guru yang terlambat dia dibiarkan biasa saja? Maka biasanya akan ada jawaban yang juga cukup nyeleneh, yaitu bahwa guru bukannya tidak dihukum, tetapi ada mekanisme khusus untuk menghukum guru. Gitu kan? Ya, saya yakini bahwa pernyataan itu sebenarnya bohong, Baraya. Jadi sebenarnya memang tidak ada hukuman khusus dan spesifik terkait dengan kalau guru itu datang terlambat ke sekolah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena inilah masalah dari pendidikan di Indonesia, feodalisme. Feodalisme itu mengharuskan sebuah sistem atau sebuah masyarakat itu hidup dalam hierarki yang ketat, di mana orang yang dihormati, yang ditinggikan itu menjadi terhormat karena posisinya, karena statusnya, bukan karena perannya. Dan orang-orang yang disimpan di hierarki tertinggi karena status dan posisinya itu tidak mendapatkan hukuman yang relatif cukup dan memadai jika dibandingkan dengan hukuman yang ada pada hierarki yang ada di bawahnya. Begitu kurang lebih feodalisme itu. Nah, saya mengatakan kalau misalkan feodalisme seperti ini, mau kurikulumnya diganti berapa kali pun, mau menterinya diganti berapa kali pun, itu tidak akan banyak membantu, karena ketika feodalisme itu bekerja, maka tepat di saat itulah dia tidak bisa menjalankan hukum-hukum sebagaimana mestinya, kecuali kepada orang-orang yang submisif, kepada pihak-pihak yang lemah, kepada pihak-pihak yang tidak berdaya gitu. Jadi guru dalam hal ini dia mendapatkan satu status di mana dia tidak usah dihukum atas kesalahan yang juga sama yang terjadi pada siswa. Dan hierarki ini bukan hanya terjadi antara guru dengan siswa. Feodalisme di Indonesia dalam dunia pendidikan itu adalah sesuatu yang juga sangat lumrah. Misalkan antara satu guru senior dengan guru junior, atau satu guru PNS dengan guru non PNS, guru honorer. Baraya silahkan bertanya, Baraya yang guru honorer atau guru PNS, silahkan konfirmasi pernyataan saya bahwa sudah menjadi budaya di Indonesia. Ketika guru honorer datang, itu dia akan mendapatkan tugas yang lebih banyak. Bahkan tugas yang diberikan kepada guru PNS itu pun biasanya dikerjakannya sama guru honorer. Dan dia tidak banyak meminta, dia tidak bisa menuntut dan sebagainya karena statusnya. Nah ini penting, Baraya. Jadi di negara-negara yang sudah maju, di negara-negara yang sudah tidak feodal lagi, itu penghargaan kita, hierarki kita itu ditentukan pada nilai-nilai, pada peran-peran, pada kontribusi-kontribusi. Jadi seseorang dianggap berjasa, seseorang dianggap menempati hierarki yang tinggi setelah dia memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat. Nah, kalau misalkan di negara feodal itu kebalik. Jadi seseorang yang dianggap tinggi itu karena keturunannya, karena statusnya, karena posisinya. Jadi dalam hal ini, betapapun ada guru honorer yang sangat menginspirasi di kelas, sangat dekat dengan siswanya, dan berdedikasi luar biasa terhadap pekerjaannya, dia tetap tidak akan mendapatkan penghargaan. Yang dapat penghargaan itu adalah yang senior, yang tua, yang statusnya PNS, dan lain sebagainya. Nah,
Karena sistem pendidikan kita pada umumnya feodal seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa di Indonesia secara keseluruhan, produk-produk hasil dari pendidikan kita itu juga menjadi feodal. Satu waktu Kania Cita berbincang dengan saya, dan di situ dia melontarkan satu kritik terhadap pendidikan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu banyak pembodohannya, atau banyak sesuatu yang dianggap bodoh, dan itu justru malah dilestarikan karena satu sistem atau karena satu mekanisme yang umum terjadi gitu. Jadi misalkan pembodohan atau kesalahan yang dimaksud itu adalah dia pernah mendapatkan informasi dari guru bahwa buah itu adalah tempat menyimpan cadangan makanan buat pohon gitu. Ya sebenarnya redaksinya kurang pas ya, tapi kok sampai segitunya gitu. Atau misalkan kemarin Alam Semenit juga berbicara tentang masih banyak guru-guru di Indonesia yang bercerita bahwa buaya itu adalah amfibi, kemudian kura-kura itu juga adalah amfibi, dan sebagainya, dan itu masih diwartakan gitu. Saya di banyak forum juga pernah berkata atau bercerita, berceramah lah di kampus-kampus. Saya katakan kurang lebihnya begini. Di acara-acara mahasiswa, di penerimaan mahasiswa itu biasanya selalu dikumandangkan lagu Mars Mahasiswa kepada para mahasiswa, dan seterusnya, yang endingnya itu adalah wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada dan tidak pernah terjawab sampai sekarang, lagu itu sebenarnya adalah lagu yang salah, dan lagu itu adalah lagu yang tidak selesai. Karena di situ dicerangkan, wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, apa gitu. Ya terus apa setelah wahai kan berarti dipanggil. Terus apa gitu? Misalkan kan harusnya gini. Wahai kalian yang rindu kemenangan, ayo kita bersatu padu untuk menggulingkan pemerintahan yang lalim. Nah, itu bisa aja. Wahai kalian yang turun ke jalan, ayo kita membebaskan rakyat dari perbudakan. Nah, itu layak. Tapi wahai kalian yang rindu kemenangan, ya endingnya tuh gak ada, udah dipanggil apa gitu. Itu gak ada selesainya. Bayangin lagu itu dituliskan dan kemudian mulai dinyanyikan itu sekitar 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Tetapi sampai sejauh itu, sepanjang itu, gak ada yang mengkoreksi liriknya. Sama seperti guru yang tadi salah menerangkan amfibi dan guru yang salah menerangkan tentang buah-buahan, sampai detik ini pun masih banyak guru-guru yang melakukan seperti itu. Masih banyak dosen yang berkata seperti itu. Dan tidak ada koreksi walaupun itu sudah ketahuan salah. Itu adalah pengetahuan jadul. Kenapa masih dipertahankan yang seperti itu? Alasannya adalah feodalisme. Jadi urutan yang jelasnya itu adalah ketika siswa salah, maka dia dikoreksi. Ketika mahasiswa salah, dia juga dikoreksi. Ketika guru dan dosen salah, dikoreksi, dia tidak mau atau menolak. Biasanya seperti itu. Dan terbukti apa? Lagu itu selama 26 tahun masih terus berlanjut. Kemudian banyak materi-materi yang minum gelas sehari itu harus 8 gelas. Itu juga masih diceritakan kepada siswa-siswa dan lain sebagainya. Nah, ini sekali lagi adalah bukti dan penegasan bahwa feodalisme kita itu mengakar kuat. Jadi kalau orang-orang di atas melakukan kesalahan, dia tidak bisa dikoreksi. Sedangkan orang-orang di bawah melakukan kesalahan, maka dia pasti mendapatkan hukuman atau nilai yang jelek. Dan bukti-bukti feodalisme ini juga bisa kita lihat secara lebih besar lagi ketika masyarakat terdidik kita, masyarakat terpelajar kita, itu relatif tidak kritis dan relatif tidak skeptis terhadap apa yang dia dengar, terhadap apa yang dia dapatkan, informasi dari orang yang lebih atas gitu. Jadi misalkan ketika kita berdiskusi sama guru, itu tuh dianggap aneh. Ketika kita berdebat dengan guru, itu tuh dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Dan biasanya justru ditandain. Di Indonesia itu, saking rendahnya kekritisan kita, saking rendahnya jiwa dialektika kita, ketika ada orang yang berdebat, itu tuh mainnya emosi. Dan menang dan kalah dalam perdebatan itu mainnya adalah urusan neraka gitu. Saking rendahnya semangat literasi dan dialektika kita, apalagi kalau misalkan berhadapan dengan orang yang punya otoritas gitu, atau orang yang sudah senior, atau orang yang sudah punya posisi gitu. Hal-hal yang semacam itu. Nah, bahkan kemudian bukan hanya tidak kritis, bukan hanya tidak skeptis, apa yang didengar dari guru-guru kita tuh biasanya harus kita dengar, harus kita telan, dan harus kita taati. Sedemikian sehingga banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang bukan menghormati ilmu, tapi malah menghormati orang yang memberitahu kepada kita terkait ilmu.
Jadi misalkan ada sebuah informasi, kita tuh justru malah mengembangkan adab menghormati guru gitu. Bagaimana cara adab menghormati guru? Cium tangan bolak-balik, bahkan ada yang sampai cium kaki gitu. Kemudian tidak boleh membantah, tidak boleh menyangkal, harus duduk dengar dia, mendengarkan dia ngoceh dan lain sebagainya. Kita menganggap bahwa yang sakral, yang suci itu adalah guru itu. Karena apa? Karena sudah memberikan pengetahuan. Ya seharusnya kita mensakralkan pengetahuan dan ilmu, bukan gurunya. Jadi kebenaran itu Baraya tidak pernah tergantung pada siapa yang menyampaikannya. Kalau misalkan kebenaran itu tergantung pada siapa yang menyampaikannya, maka ini berdampaknya besar terhadap masyarakat. Misalkan banyak kita lihat ketika ada ustadz-ustadz, ada guru-guru, ada penceramah, ada motivator misalkan, yang dia jatuh gara-gara kasus tertentu, maka semua apa yang kita dengar darinya itu langsung kita cancel gitu, lalu langsung kita, wah saya menyesal pernah mendapatkan ilmu dari dia dan sebagainya gitu kan. Karena apa? Karena kita bukan berorientasi kepada ilmu, tapi kita berorientasi kepada orangnya. Kenapa kita berorientasi pada orangnya? Ya karena ciri dari feodalisme itu adalah kita melihat status, kita melihat posisi, kita melihat simbol-simbol, bukan melihat esensinya. Jadi kalau misalkan kita ngelamar kerja, kita nggak pernah ditanya skillnya apa, kita nggak pernah ditanya pengetahuan dan wawasannya sampai sejauh mana. Kita hanya ditanya ijazahnya di mana, IPK-nya berapa, dari kampus yang mana. Bukan soal ilmu pengetahuan, tapi dari mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kan kocak. Tapi emang karakteristik dari masyarakat feodal itu begini, dan akhirnya apa? Akhirnya pemikiran kita tidak berkembang, pemikiran kita tidak maju, karena pemikiran kita dikungkung oleh penghormatan kita terhadap orang yang di atas. Dan karakteristik dari bangsa yang seperti itu apa? Karakteristik dari bangsa yang semacam itu adalah orang-orangnya pada akhirnya tidak bisa berpikir masa depan, tapi berpikir tentang masa lalu. Jadi mereka sibuk untuk menceritakan leluhur-leluhur mereka yang luar biasa maju. Tuh lihat, di zaman dulu kita begini. Tuh lihat, leluhur kita dulu begini dan begitu gitu. Makanya menjadi bangsa yang mundur karena orientasinya memang orientasi ke belakang. Coba Baraya misalkan lihat pendidikan di negara-negara yang sudah maju. Mereka orientasinya tuh ke depan gitu. Jadi apa yang akan kita bangun untuk anak-anak kita ke depan? Nanti anak-anak kita itu berhasil mencapai teknologi yang seperti apa? Tahun 2100 apa yang akan kita capai? Kan itu orientasinya tuh ke depan gitu. Sedangkan kita sibuk untuk mengagungkan masa lalu. Karena apa? Kita sibuk mengagungkan generasi-generasi yang lalu, bahkan yang sudah mati sekalipun. Karena apa? Lagi-lagi feodalisme. Feodalisme itu menempatkan orang senior, orang atas, orang yang diposisikan tertentu lebih atas daripada peran dan kontribusinya. Ada orang misalkan yang memberikan kontribusi positif kepada semua misalkan, tapi dia bukan wali kota, tapi dia bukan gubernur dan sebagainya, ya diabaikan. Tapi kalau misalkan gubernur cuman duduk aja, itu langsung diapresiasi. Coba kita cek pada kasus seperti ini. Ada orang yang berstatus sebagai guru, tapi tidak mengajar, tidak menginspirasi. Dia tetap dihormati sebagai guru. Ada orang yang tidak berstatus sebagai guru, tapi dia menginspirasi, dia mengajar. Dia tetap tidak dia katakan sebagai seorang guru. Gitu kan? Nah, itu feodal tuh begitu. Ada misalkan, ada orang yang memberikan pencerahan, nilai-nilai spiritual, menganjurkan kebaikan, tapi dia tidak berlabel ustadz. Ya udah, dia tidak disebut sebagai ustadz, tidak disebut sebagai agamawan. Ada orang yang cabul, ada orang yang kata-katanya kasar, ada orang yang dibenci sama tetangganya, tapi karena statusnya adalah Gus, Ustadz, Habib, maka kita percaya dia, maka kita agungkan dia. Itulah feodalisme. Feodalisme itu terikat pada status-status simbol-simbol, bukan pada peran dan kontribusi. Makanya kalau misalkan Baraya jadi PNS, Baraya punya karir di dunia yang sudah sangat formal kayak gitu, diangkatnya seseorang dalam jabatannya itu biasanya bukan gara-gara prestasinya, tapi biasanya gara-gara sudah tua, sudah senior, kan biasanya seperti itu. Makanya ada banyak sebenarnya orang yang mengkritik saya, misalkan, Pak Guru Gembul ini kan bukan pakar, kenapa ngebahas itu? Pak Guru Gembul kan ini bukan di bidangnya, kenapa bahas itu? Pertanyaan saya sebaliknya. Yang berstatus atau yang dianggap diposisikan sebagai status itu, yang pakar itu, yang ahli di bidang itu, kenapa dia tidak memerankan apa yang saya perankan? Jadi misalkan gini Baraya, saya katakan bahwa ketika saya menyenggol ormas-ormas, ketika saya menyenggol Habib-Habib, ketika saya menyenggol partai politik, pemerintahan, oknum-oknum dan sebagainya, itu seriusnya itu mengancam jiwa saya.
Itu mengancam keluarga saya, itu mengancam ekonomi saya sejujurnya. Tapi harus saya katakan, kenapa? Ya karena saya mengatakan itu karena tidak ada yang mau mengatakannya, yang pakar-pakar itu diam. Coba, yang katanya pakar, yang katanya ahli di bidangnya, ketika dia melihat ada Habib-Habib disujudi sama orang-orang, dia berkata-kata enggak, mereka bungkam, bahkan membela orang-orang yang semacam itu. Ketika di YouTube, di iklan-iklan YouTube itu diceritakan tentang Al-Quran yang rusak, yang sudah belel, yang sudah seperti apa, kemudian ditampilkan untuk minta sumbangan. Artinya apa? Al-Quran dilecehkan, Al-Quran dinistakan. Siapa yang berbicara di situ? Ya selain saya siapa? Apakah ustadz-ustadz itu atau yang ahli di bidangnya, pakar di bidangnya itu bercerita tentang itu? Kan tidak, mereka bungkam. Mereka yang mampu mengaku punya ilmu pengetahuan, mereka yang mengaku punya posisi, mereka yang mengaku punya status, mereka bungkam kalau menyangkut masalah yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang kecil, Bismillahirrahmanirrahim, makan babi, nah itu yang dituntut masuk penjara, ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan penistaan-penistaan yang terjadi di mana-mana, mereka bungkam. Coba misalkan katakan yang profesor, yang ahli di bidangnya, yang bla 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 dan sebagainya. Ketika di Indonesia terjadi misalkan korupsi besar-besaran, ormas malak di mana-mana, preman terjadi di mana-mana dari level atas sampai level yang bawah, semuanya ada di situ. Apakah mereka berbicara? Tidak, mereka bersembunyi. Saya berkali-kali bertemu dengan orang yang saya juga sebenarnya sepemikiran dengan Pak Guru Gembul, tetapi ya ada saya mah PNS, saya nggak berani berkata-kata gitu. Jadi artinya apa? Pengetahuannya, wawasannya, kesadarannya terkait dengan satu yang terkait dengan benar dan salah itu terkungkung oleh PNS, terkungkung oleh jabatan, fungsional, dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka akhirnya memutuskan untuk bungkam, kemudian saya berkata-kata, saya dikritik juga. Kan gimana maksudnya? Jadi ginilah Baraya, sebenarnya ya, banyak di antara kita yang sudah sadar penyimpangan di antara kita. Banyak yang sudah sadar tentang hal-hal yang buruk yang terjadi di antara kita. Tetapi mereka tidak mau memperbaikinya karena mereka takut. Bahkan ketika mereka punya posisi. Jadi orang-orang yang katanya pakar, orang-orang yang katanya punya posisi hebat dan sebagainya itu, mereka akan tampil ke depan untuk menerima gelar profesor. Mereka tampil ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Mereka tampil ke depan ketika diundang dan dibayar puluhan juta sampai ratusan juta oleh masyarakat, misalkan yang seperti itu. Tapi ketika bagian ada sesuatu yang membuat masyarakat itu rusak, ada kemaksiatan yang besar, ya mereka bersembunyi. Ya dah, kita gak berani ngomong kayak gitulah, kan kita posisinya di sini, kita buat si malakama, kan seperti itu. Artinya apa? Masyarakat fokus pada statusnya sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai apa itu, sebagai guru. Nah, udah fokusnya ke situ. Tapi mau perannya mau jalan mau enggak ya enggak apa-apa. Sedangkan orang yang memerankan statusnya, yang ingin membantu masyarakat itu kan kamu bukan perannya di situ, kan kamu bukan bidangnya di situ. Itu karena apa? Karena feodalisme di Indonesia. Feodalisme fokus pada status, feodalisme fokus pada hierarki yang mati. Dan ayo kita bebaskan itu, Baraya. Jadi saya ngajak pada Baraya semua untuk bebaskan pikiran. Jangan sampai terkungkung sama pikiran orang-orang yang udah kita ngikutin guru saja. Di Indonesia ada sesuatu yang lucu banget. Kata-kata menurut pendapat saya itu sebenarnya adalah kata-kata yang sangat luhur. Itu artinya apa? Menunjukkan kemandirian intelektual. Dan kemandirian intelektual itu adalah satu hierarki paling tinggi dalam ilmu pengetahuan. Tapi di Indonesia yang kayak gitu tuh dilecehkan karena harus ngikuti pada guru. Berkata-kata sesuai dengan apa yang dikatakan sama guru. Artinya apa? Ya terjadi degradasi antar generasi karena si siswa, murid tidak boleh lebih tinggi daripada gurunya. Kan begitu. Ya, makanya kalau misalkan yang baik itu adalah saya berpendapat demikian, saya berpendapat demikian, dan itu harus dihargai. Kita nggak bisa menghargai yang seperti itu. Kita harus mengutip orang, menghafal perkataan orang, menghafal dalil-dalil, nah itu dianggapnya cerdas. Sedangkan berwawasan, berpengetahuan secara independen, tidak terikat pada dogma-dogma, tidak terikat pada otoritas-otoritas kolot, itu dianggapnya sebagai penyimpangan. Dan itu wujud dari mana? Feodalisme. Maka saya katakan, ketika gagasan pemikiran kita dikungkung oleh feodalisme seperti itu, mau menterinya kayak apa, mau kurikulumnya kayak gimana, mau presidennya seperti apa, mau fasilitas pendidikan kita sebesar apa, kita tetap tidak akan menjadi bangsa yang maju. Karena kita tetap akan dipaksa untuk lebih rendah derajatnya daripada generasi sebelumnya. Undang-undang perampasan aset itu akan bisa membuat siapapun pejabat publik yang memiliki aset mencurigakan untuk disita
atau jika dia tidak bisa membuktikan secara terbalik perolehan asetnya ini diperoleh secara sah. Jika itu terjadi, Pak Guru, mana ada orang mau jadi pejabat publik? Iya, kalau tidak ada yang mau jadi pejabat publik, ya berarti kondisi negara itu memang sangat buruk. Artinya sejak awal dia ingin jadi pejabat publik untuk memperkaya diri, untuk Tapi kan mengamankan. itu, Pak, tujuannya. Bukannya semua orang-orang yang, ya bukan semua ya, dalam artian semua di sini itu banyak orang-orang yang berharap jadi anggota DPR dan sebagainya. Karena kekayaannya langsung akan berlipat. Ya nggak semuanya, karena terakhir seperti Budiman Sujatmiko, itu 2 periode menjadi anggota DPR, kekayaannya itu tabungannya cuma 1 miliar. Nah itu kan sesuatu yang kalau dibandingkan, tunjangannya kemarin emang nggak diambil atau gimana seperti itu. Nah hal seperti ini loh Pak Guru, karena ada juga yang juga mengatakan bahwa tunjangan tersebut digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Walaupun itu kita nggak tahu, nggak ada buktinya kan. Dan kalau memang itu, apa ya, kalau dibilang itu nggak menghasilkan duit, artis yang lagi beken-bekennya ini tuh jadi pejabat publik, Pak. Ya, artinya nanti yang akan nyalon jadi anggota DPR itu adalah orang-orang yang memang tidak cari duit. Berarti ya bersyukurlah. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nanti, coba sekarang Pak Denny, jumlah anggota DPR itu 500 orangan gitu ya. Baik. Kalau masa kampanye, kalau masa pemilihan, itu yang daftar jadi anggota DPR itu bisa sampai 100.000, kemudian dipotong lagi, diseleksi lagi jadi 50.000 dan sebagainya. Jadi artinya kesempatan dari caleg menjadi aleg itu kurang dari 10%. Ya kan? Ya. Jadi maksudnya dia menghamburkan uang untuk kampanye, menghamburkan apa? Berinvestasi untuk sesuatu yang potensi balik modalnya itu hanya 10% atau kurang dari itu. Nggak mungkin ada investor yang mau mengeluarkan uangnya dengan kemungkinan menangnya itu 10% atau kurang. Kan nggak mungkin. Betul. Artinya apa? Artinya mereka adalah orang-orang yang secara sengaja mengetahui bahwa kalau jadi anggota DPR, mereka akan segera bisa melunasi semua beban pengeluarannya itu. Artinya sejak awal mereka emang punya niatan yang buruk. Jadi ya orang-orang yang udah punya niatan buruk ya udah pergi aja, nggak usah ngelamar, nggak usah jadi caleg. Ya syukur. Kalau misalkan nanti ada ancaman perampasan aset, yang berani tampil ke depan itu ya hanya orang-orang yang yakin bahwa dirinya itu tidak akan melakukan korupsi. Orang-orang seperti oknum ingin menjadi anggota polisi agar mereka, ya itu tadi ya, mungkin kalau banyak yang pengen jadi anggota polisi karena kan gagah, terus pakai seragam itu kalau di kampung saya itu cewek-ceweknya akan lebih tertarik seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang memang mereka itu ingin menyalahgunakan jabatan dan wewenang, Pak Guru. Iya. Makanya ada yang bilang, wah ini habis sawah berapa nih, ikut tes jadi ABRI atau polisi seperti itu. Jadi sekarang itu ada stigma. Tapi zaman dulu Pak, umur saya 48 tahun, waktu usia saya masih 20-30-an, itu memang ya nggak ada stigma seperti ini. Orang-orang tuh pengen jadi TNI ya pengen jadi Polri seperti itu. Ya orang dulu pengen jadi TNI dan jadi Polri itu masyarakat kita tuh karena masyarakat feodal kan. Masyarakat feodal itu adalah masyarakat yang percaya bahwa jalan satu-satunya untuk menjadi kaya itu adalah dengan jadi pejabat. Itulah yang mengakibatkan orang-orang di zaman dulu tuh, kalau ada orang bukan pejabat tapi cepat kaya, pasti dikiranya miara tuyul. Jadi tuyul, setan gundul, kemudian buta ijo buat pesugihan dan lain-lain. Hanya bisa? Itu muncul karena ada orang-orang yang bisa kaya raya bahkan tanpa jadi pejabat. Maka itulah orang-orang, ada babi ngepet. Babi ngepet itu dari mana asal-usulnya? Dari celeng, dari identifikasi masyarakat terhadap orang-orang etnis Tionghoa yang bisa kaya raya tanpa jadi pejabat. Mereka tuh bingung, kok bisa kayak gini? Gimana caranya? Oh, melihara babi. Oh. Kedepannya jadi babi ngepet gitu. Jadi itu masalahnya. Karena kalau orang Muslim nggak mungkin melihara babi. Iya. Nah, jadi maksudnya masyarakat feodal itu menganggap bahwa yang paling berharga di dunia ini adalah tanah. Beda sama masyarakat modern, yang paling paling penting itu adalah mesin duit. Tapi kalau misalkan dulu kan tanah aja. Betul. Nah, semakin banyak tanahnya, semakin kaya dan dia dianggap sebagai bangsawan. Siapa yang bisa mendapatkan tanah yang banyak,
yang diberi oleh raja. Jadi kalau jadi pejabat baru jadi orang kaya. Nah, orang-orang zaman dulu tuh mikirnya begitu. Jadi kalau jadi TNI, kalau jadi polisi, kan jadi pejabat tuh. Oke. Artinya sekarang ini kita sedang menjalani revolusi kecerdasan berpikir berarti ya Pak Guru ya. Bahwa sesuatu yang ada di zaman dulu, yang dibawa ke zaman sekarang dan itu tidak baik seperti itu tadi. Menganggap pejabat ini adalah satu profesi yang sesuai untuk memperkaya diri. Itu harus mulai untuk digantikan. Bukan revolusi, evolusi sebenarnya. Iya, evolusi ya. Karena nggak langsung dihilangkan, gitu, betul. Nggak dihilangkan. Betul. Sekarang masih banyak yang pengen jadi PNS, sekarang masih banyak yang pengen jadi apa sampai ngeluarin uang begitu banyaknya gitu. Nah itu kan termasuk PNS ini, itu kan dapat uangnya bukan dari gaji Pak. Misalkan nih, PNS nih, saya punya kenalan, teman saya PNS, dia mau tugas nih misalkan dari Surabaya ke Jakarta, dia dapat pesawat terbang. Pesawat terbang ini yang termahal berapa, dia ambil itu, PP sama hotel, tapi dia naik kereta api dan bus. Iya, dan nanti nginep di hotelnya yang di rumah saudaranya, terus nanti pulang sehingga ada lebihan untuk ya bayarin anaknya kuliah dan sebagainya. Nah, walaupun akhirnya ini kita lihat di lingkungan kita sebagai orang yang terpandang, orangnya juga jujur, tapi saat dia mempergunakan hal seperti itu, Pak, artinya dia akan terperangkap oleh sebuah sistem yang memang seperti itu. Iya, korupsi. Tapi kan ini orang baik, Pak. Sholatnya 5 waktu, orangnya itu berangkat haji, dari uang disisihkan itu juga, Pak. Korupsi di Indonesia itu ada kaitannya dengan budaya, sehingga banyak orang yang baik, soleh, religius, taat, itu tetap melakukan korupsi. Karena masalah masyarakat kita, masyarakat Indonesia, salah satu di antara sekiannya adalah kegagalan mereka untuk bisa memilah mana aset publik dan mana aset dirinya sendiri. Pak KDM, itu orang Sunda Tulen. Beliau tuh benar-benar tidak terlalu bisa memisahkan mana ini aset milik bersama dan mana aset milik pribadi. Dia kadang bangun sesuatu pakai uangnya dia. Gitu kan? Iya. Nah, karena beliau adalah orang yang baik. Kalau orang yang jahat, uang rakyat, uang masyarakat, dia pakai untuk dirinya sendiri. Tapi itu keduanya salah kan? Keduanya sama dalam hal dua-duanya tidak bisa memisahkan mana uang pribadi dengan mana uang masyarakat. Cuman Pak KDM itu adalah uang pribadinya, ya udah buat masyarakat aja nggak apa-apa. Kalau orang yang jahat, uang masyarakat, ya udah itu juga semuanya adalah bagian dari uang saya. Tapi dua-duanya salah kan? Dua-duanya salah kalau diterapkan di demokrasi. Itu adalah sesuatu yang umum dan lumrah terjadi di masyarakat komunal, masyarakat gotong royong. Masyarakat yang seperti itu biasa-biasa aja. Lah kalau gitu artinya selama ini yang terjadi bukan korupsi, Pak. Itu kan gotong royong, Pak, artinya. Ya, jadi jadi gini nih, Pak. Dua hal yang benar itu bisa jadi salah. Kalau situasinya salah. Menarik ini. Jadi misal sering saya ilustrasikan, membunuh itu bisa baik dan bisa buruk tergantung hal yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Konteksnya jadi, juga ya. Konteksnya gitu. Jadi Kapten Amerika tuh jadi pahlawan ketika dia membunuh Thanos, padahal judulnya membunuh gitu. Iron Man yang bunuh. Pak. Iron Man, ya, sebentar. Ya dan teman-temannya itu satu geng, Pak. Ya, yang bunuh siapa sih? Thor. Oh, Thor yang bunuh Thor. Thor. Yang jentikan itu, Pak, si Iron Man. Tapi kan akhirnya balik. Tapi terakhir yang datengin ke gubuknya untuk bacok yang, itu. Iya, yang katanya di Filipina itu Thor itu katanya. Ya. Terus. Iya, tapi maksudnya begitu. Nah, sekarang begini, dalam masyarakat komunal Indonesia masa lalu gitu ya. Masyarakat komunal di Indonesia di masa lalu. Bapak pasti masih ingat waktu kecil tuh. Kamar mandi tuh biasanya di luar rumah. Oh iya, betul. Dan bisa dipakai sama tetangga yang manapun. Iya, kamar mandi Belanda pun juga begitu kan? Iya. Adanya di luar. Betul. Nah, jadi itu sebenarnya adalah karakteristik masyarakat. Kemudian Bapak masih ingat nggak di kampung-kampung Bapak itu, kalau ada orang yang nyimpen cangkul atau arit, biasanya juga di sebelah rumah. Iya, buat dipinjam. Iya. Ya, sama itu Pak Guru, di depan ada kendil ya, kalau itu diisi air untuk orang kalau jalan, kalau haus ya dia ngambil aja. Ya, siapapun itu. Iya. Nah, karena masyarakat Indonesia pada waktu itu adalah masyarakat utopia, gitu. Masyarakat yang tidak mengenal ekonomi, tidak mengenal pembagian antara hak milik pribadi dan hak milik kelompok dan sebagainya. Jadi semuanya tuh ya tanggung bareng-bareng. Kalau misalkan saya punya arit bisa dipakai sama orang lain. Kalau rumah saya rusak, orang lain akan gotong royong membangunkan rumah buat saya. Dan ketika rumah orang lain yang rusak, saya tiba-tiba akan datang ke sana untuk ini. Iya, termasuk kalau kecelakaan, Pak.
Ya. Itu habisnya berapa dibagi 2, Pak. Nggak peduli siapa yang nabrak duluan. Iya. Tapi Nah, itu tadi. Itu masyarakat dulu. Kemudian sekarang kita masuk demokrasi. Teori yang dipakai Habermas. Kemudian bahwa kita tuh sekarang ada pemisahan yang jelas antara kekuasaan, kemudian uang pribadi, uang masyarakat, dan sebagainya. Nah, pejabat-pejabat kita yang hidup di zaman feodal di masa lalu, ketika dia dapat uang, ya misalkan ya, ini adalah jatah buat ngebayar yang performa tadi, Pak Denny Darko misalkan tadi bikin sulap, ya itu bayar. Kan Pak Denny dapat, saya kok enggak? Langsung nelpon Pak Denny, bisa nggak ini dibagikan? Ini juga di sini ada teman-teman pernah kan ngalamin yang seperti itu. Itu kan sebenarnya adalah pikiran bahwa ya uang Pak Denny itu uang sama-sama juga sebenarnya. Atau Bapak misalkan lihat di depan itu ada pedagang kaki lima yang jualan bakso di pinggir jalan di trotoar. Trotoar kan itu milik umum. Ya nggak apa-apa, ini kan milik umum tuh milik rakyat. Saya juga rakyat ya, jadi dipakai juga. Ada orang yang bakar sampah, datang asapnya itu ke jalan, kemana-mana dihembuskan, dia sendiri pakai masker, tapi ini ke jalan. Ya nggak apa-apa, itu udaranya adalah milik bersama, ya urusan pribadi bakar sampahnya, tapi kan urusan bersama, ya nggak apa-apa. Nah, ini khas karakteristik masyarakat kolektif. Nah, di zaman dulu raja nggak bisa dan mustahil korupsi. Nggak bisa. Karena ya semuanya uang dirinya. Semuanya punya dia. Raja itu. Dia nggak mungkin korupsi. Pejabat juga nggak mungkin korupsi. Karena ya itu semuanya yang ada di situ tuh termasuk rakyat, termasuk orangnya. Milik saya. Nah, kemudian ganti jadi demokrasi. Ini semuanya adalah milik rakyat dan pejabat itu hanya dewan direksinya aja. Pejabat itu hanya direktur, manajer, dan lain-lainnya. Nah, berarti itu tuh harusnya dipisah antara uang pribadi dengan uang bersama. Orang-orang di sini masih hidup di dunia feodal dengan tolak pikir feodal. Tapi pemikirannya? Iya. Jadi ketika dia pun masih sholat, dia pun masih apa, ya nggak apa-apa lah kalau misalkan ini mah gitu. Pemikirannya pemikiran sosialis? Iya. Nah itulah yang menyebabkan dulu Pak Karno itu bilang, revolusi kita itu wajib dan harus disertai dengan revolusi kebudayaan. Karena politiknya kita sudah pindah dari kerajaan kepada republik, tetapi budayanya kita masih budaya feodal. Budaya feodal dikasih partai politik, hancur Indonesia. Nah ini yang nggak banyak disadari, bahwa sejatinya korupsi itu memang ada di dalam DNA feodal dan sosialis kita itu tadi, betul ya? Nggak ada. Masyarakat kita tuh nggak kenal korupsi, Pak. Bukan, maksud saya itu saat mereka menganggap bahwa, oh ya sudah, uang ini saya sebagai bendahara, uang ini masuk, terus ini nggak apa-apa lah, saya pakai dulu, nanti kan bisa saya ganti. Toh ini kan uangnya juga uang yang saya juga punya hak di sini. Itu kan, itu kan dari itu bukan uang korupsi karena itu adalah kehidupan masyarakat komunal. Iya, kolektif tadi kan. Nah, setelah mereka pindah, ininya nggak pindah, jadi akhirnya jadi korupsi. Iya, betul. Korupsi itu muncul karena sebagian dari diri kita tuh pindah, tapi sebagian yang lain itu enggak. Masih di situ. Jadi konteksnya tuh memang. Jadi kalau misalkan disebut korupsi itu adalah budaya dari Indonesia, setengah benar lah ya. Tapi nggak salah-salah amat gitu. Nah untuk menghadapi itu Pak Guru, terus agar perampasan aset ini bisa terjadi, karena bisa saja Reza Khalid bilang, loh ya ini kan hak saya gitu loh. Dengan menjual BBM ini tadi dengan harga seperti itu dengan perusahaan saya, diimpor oleh perusahaan saya. Dan saat Indonesia beli ya terserah saya dong mau jual berapa. Nah keuntungannya ini apalagi dikabarkan, ini konon kabarnya itu juga akhirnya dipakai untuk banyak orang dari banyak pihak juga. Bahkan ada yang bilang Reza Khalid ini adalah bendahara semua partai, semua pejabat. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang tidak ikut pindah dari Reza Khalid kan tadi harusnya dari feodal ini tuh pindah gitu ya. Yang tidak pindah itu adalah bahwa dalam masyarakat komunal feodal di masa lampau itu tidak ada yang lebih kaya daripada yang lain. Sama rasa, sama rata. Iya, sama rata, sama rasa. Jadi kalau Pak Reza Khalid kaya sendiri dan rakyat yang duitnya diambil sama dia itu nelangsa, melarat. Nah, kalau itu terjadi di masyarakat kuno, masyarakat feodal, itu dipicis, Pak. Digantung. Digantung.
Nah, jadi sebenarnya ya tetap saja kalau misalkan dia mau ngikutin masyarakat feodal, ya artinya dia tuh nggak boleh kaya. Tetapi dia kaya iya ngambil uang dari orang lain. Jadi saat korupsi dia jadi sosialis. Ya, saat dia menikmati ya dia jadi kapitalis, betul ya seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, artinya mungkin nggak sih Pak perampasan aset ini akan bisa dilakukan? Ya sangat bisa karena itu masalah teknis sebenarnya. Artinya kan nanti ya tadi itu nggak ada yang mau jadi pejabat-pejabat, nggak ada yang mau jadi anggota DPR karena kan mereka akhirnya jadi kaya dari situ gitu Pak. Ya udah kalau gitu mekanisme demokrasi menjadi baik gitu. Jadi maksudnya nggak ada yang datang ke sana untuk memperkaya diri. Ya alhamdulillah berarti yang datang ke sana, yang daftar ke sana punya tujuan yang baik, yang tulus, yang ikhlas untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Katakanlah misalkan kemarin Pak Prabowo itu menggelontorkan uang sampai ratusan miliar untuk jadi presiden. Dia kan tidak mau ongkosnya balik lagi. Ya berarti nanti kalau ada perampasan aset, berarti dalam tanda kutip orang-orang seperti Pak Prabowo sajalah yang bisa naik. Sedangkan tikus-tikus yang sejak awal itu memandang bahwa menjadi DPR itu tujuannya adalah memperkaya diri, ya udah akan tereliminasi sejak awal. Terus apa harapan Pak Guru yang akan bisa disematkan agar ini bisa terlaksana? Terutama saat sekarang ini demonstrasi sedang ya terjadi dan kita boleh katakan pemerintah dan pejabat ini sedang mendengarkannya lah masyarakat ini. Iya, tinggal laksanakan aja apa susahnya. Jadi RUU perampasan aset itu sudah ada. Tinggal digarap, tinggal dirapatkan, bikin rapat paripurna, ya selesai, kemudian langsung laksanakan. Nanti kalau misalkan ada koruptor, ya ambil uangnya, kemudian serahkan untuk. Tapi artinya ada pemutihan dulu. Orang-orang yang melakukan dosa di masa lalu apa kabar, Pak? Karena ketakutan dari Bu Mega, ini mohon maaf saya sertakan juga di sini, adalah takutnya nanti itu dipergunakan sebagai alat politik untuk menyerang orang yang tidak sepaham dengan kita, dengan melakukan penuduhan mereka ini melakukan korupsi. Ya itulah, makanya itu kan masalah-masalah teknis yang bisa dibicarakan di DPR. Soal nanti yang dirampas itu adalah seluruh asetnya, atau hasil kejahatannya saja, atau hasil kejahatan ditambah hukuman untuk dia sekian berapa dan sebagainya, itu kan urusan yang nanti dibicarakan di DPR. Betul. Tapi intinya adalah ya udah harus disahkan karena dari dulu kita menginginkan itu, rakyat menginginkan itu. Nah, nanti kalau misalkan kata Ibu Megawati, nanti kalau yang dulu-dulu nanti bisa jadi alat politik dan lain-lain gitu. Kemudian ya udah dimulai berlakunya sejak sekarang aja, yang sebelumnya mah aman gitu. Ya itu juga silakan aja, yang penting lakukan itu gitu. Soalnya itu apa ya, perampasan aset itu gak sulit-sulit amat sih sebenarnya. Yang sulit itu pada nanti draft-draft berikutnya. Nanti nah, kalau misalkan ada yang tersangka, apakah status sekedar tersangka atau sudah ingkrah lah, uangnya diambil tuh. Nah, itu kan masalah-masalah yang nanti hukum para pakar itu bisa berbicara. Tapi intinya harapan cita-cita dari masyarakat itu adalah bahwa koruptor itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan hukuman buat para koruptor itu apa? Koruptor itu bukan takut Tuhan, tapi takut miskin. Ya, betul. Jadi hukuman terbesar buat mereka itu adalah ya dimiskinkan.